Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Jadi pada pertemuan kali ini Bapak ingin membahas mengenai periode sastra pada tahun 1900 sampai 1933. Di antaranya yaitu bacaan-bacaan liar dan balai pustaka. Jadi karya sastra Indonesia mulai tahun 1920 sampai 1950 dan dipelopori oleh penerbit yaitu Balai Pustaka, yaitu novel-novel yang diterbitkan sastrawan dan karyanya diterbitkan oleh Balai Pustaka, kemudian digolongkan ke dalam angkatan Balai Pustaka. Karya-karya yang diterbitkan haruslah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Belanda atau Balai Pustaka. Jadi dulu itu kalau ingin menerbitkan suatu buku bacaan itu tidak boleh asal-asalan, yaitu buku bacaan itu harus memenuhi syarat atau aturan yang telah dibuat oleh Balai Pustaka. Kalau buku bacaan tersebut melanggar dari ketetapan Balai Pustaka, maka buku itu tidak akan terbit atau gagal terbit. Jadi Balai Pustaka itu tujuannya itu dulu untuk meredam aksi kritik masyarakat terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Jadi Balai Pustaka itu hadir diciptakan untuk meredam aksi-aksi tersebut. Jadi dahulu itu di Indonesia terkenal ada dua tokoh yang menciptakan sajak-sajak. Antara lain yaitu satu Muhammad Yamin yang lahir pada tanggal 23 Agustus 1903 di Sawah Lunto, Sumatera Barat, dan meninggal pada 23 Oktober 1962 di Jakarta. Dia menulis puisi dan lakon yang berlatar belakang sejarah serta menerjemahkan sejumlah karya asing. Karyanya antara lain yaitu Bukit Barisan, Gembala, Gamelan, Gubahan, Perasaan, Tanah Air, Di Laut Hindia, Indonesia Tumpah Darahku, Bahasa Bangsa, Bandi Mataram. Dan yang kedua yaitu ada Rustam Effendi yang lahir pada tanggal 23 Mei 1903 di Padang, Sumatera Barat, dan meninggal pada tanggal 24 Maret 1979 di Jakarta. Karyanya antara lain yaitu Kepada Yang Bergurau, Lautan, Mengeluh Satu, Mengeluh Dua, Mencari, Tanah Air, Cahaya Merdeka, Bukan Beta Bijak Berperi. Materi yang selanjutnya yang ingin Bapak sampaikan yaitu mengenai Balai Pustaka. Apakah kamu sudah mengetahui sebelumnya mengenai Balai Pustaka? Belum, Pak. Jadi Bapak di sini akan menjelaskannya. Balai Pustaka didirikan dengan nama Komisi for the Inlandse School and Volkscultuur dalam bahasa Belanda, atau sebutannya yaitu Komisi untuk Bacaan Rakyat oleh pemerintahan Hindia Belanda, dan didirikan pada tanggal 15 Agustus 1908. Balai Pustaka ini lahir atas keresahan pemerintahan Hindia Belanda pada zaman itu terhadap banyaknya koran-koran atau bacaan yang berkembang pada masyarakat luas. Kritikan dan protes banyak dihadirkan oleh para pihak Bumi Putra untuk menentang kekuasaan Belanda waktu itu. Hasilnya berdirilah lembaga Komisi for the Volkscultuur atau Komisi Bacaan Rakyat atau KBR pada 1908 yang kelak menjadi Balai Pustaka. KBR saat itu menerbitkan buku-buku majalah yang dianggap aman oleh pemerintah Hindia Belanda. Tak disangka pilihan berupa buku asing yang diterjemahkan justru membantu pihak rakyat Indonesia menjadi lebih terbuka. Lembaga ini dibangun sebagai konsekuensi politik etnis yang mendirikan sekolah sebagai sekolah bagi kaum Bumi Putra. Tokoh-tokoh angkatan Balai Pustaka yaitu antara lain yaitu pertama Amir Hamzah, yang kedua ada Amir Pane, yang ketiga ada Amirul Sani, yang keempat ada Hans Bague Jasin, yang kelima ada Mari Siregar,
Yang keenam ada Marah Rusli. Yang ketujuh ada M. Kasim. Dan yang ke-8 ada Nur Sultan Iskandar. Jadi cukup sekian materi yang bisa Bapak sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, mungkin pertemuan dengan Bapak cukup segini aja. Dan jangan lupa di rumah dipelajari materi-materi yang telah Bapak sampaikan. Berhubung waktunya sudah habis, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.